Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfanti Muhammad Juniawan dari kelas S1 TT 11A dengan NIM 231101030. Cita-cita saya adalah menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil dari kerja saya, itu membuat suatu program kalkulator. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari kalkulator ini. Kalkulator adalah sebuah perangkat atau alat elektronik yang dirancang untuk melakukan berbagai jenis perhitungan matematika secara cepat dan akurat. Kalkulator dapat digunakan untuk melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta menyediakan fungsi lanjutan seperti perhitungan trigonometri, perpangkatan, dan fungsi statistik. Alat ini umumnya memiliki antarmuka yang intuitif, tombol-tombol numerik, dan fungsi khusus yang memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas perhitungan mereka. Selain itu, kalkulator juga dapat ditemukan dalam bentuk aplikasi perangkat lunak di berbagai perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, dan tablet. Sebagai alat yang mendukung efisiensi dalam perhitungan, kalkulator telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari pelajar hingga profesional. Awalnya, manusia mengandalkan keterampilan perhitungan manual dengan menggunakan jari, batu hitung, dan alat sederhana lainnya. Perkembangan berlanjut dengan munculnya abakus, alat perhitungan kuno yang melibatkan bola-bola yang dapat digeser pada bilah. Inovasi nyata terjadi pada abad ke-17 dengan lahirnya kalkulator mekanis seperti Pascalin yang memanfaatkan roda gigi untuk menyederhanakan operasi perhitungan. Puncak evolusi muncul pada abad ke-20 dengan munculnya kalkulator elektronik yang menjadi dasar bagi perangkat perhitungan modern. Kalkulator digital dan kalkulator ilmiah membawa kemampuan perhitungan yang lebih canggih dan portabilitas yang meningkat, membuatnya lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Seiring perkembangan teknologi semikonduktor dan digital, kalkulator terus bertransformasi terintegrasi ke dalam perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan ponsel pintar sebagai alat esensial dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang kalkulator ini mencerminkan tekad manusia untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perhitungan matematika. Sekian, selanjutnya kita akan membahas selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart yang saya buat. Dalam flowchart yang saya buat ini terdapat 4 jenis simbol, yaitu ada terminator simbol, ada input-output simbol, ada decision simbol, dan proses simbol. Terminator ini berguna untuk memulai atau mengakhiri program. Nah, setelah kita memulai program, nantinya akan menghasilkan output berupa pilihan menu. Kemudian di pilihan menu ini terdapat beberapa pilihan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun determinan. Nah, jika kita memilih salah satu, misalnya penjumlahan, nah kemudian setuju ya, kita memasukkan angka pertama, kemudian dilanjutkan dengan angka kedua. Nah, setelah kita memasukkan angka tersebut, nantinya sistem akan mengoperasikan atau memproses dan akan mengeluarkan hasil. Nah, setelah hasilnya sudah diketahui, nanti akan kembali ke pilihan menu awal lagi. Langkah tersebut berlanjut hingga pada pilihan-pilihan ini. Berbeda dengan ketika kita memilih keluar, misalkan kita memilih keluar nih, nantinya akan mengakhiri program yang dibuat. Nah, setelah kita memilih keluar, kemudian akan menghasilkan output terima kasih dan program telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat.
Pada program saya buat ini terdapat beberapa bagian-bagian. Bagian yang awal ini berupa kepala program atau header, yaitu berisi identitas saya, yaitu ada nama, ada NIM, ada kelas, kemudian ada deklarasi variabel, lalu ada fungsi untuk proses kalkulator. Nah, fungsi ini itu guna untuk menampilkan atau menyediakan operasi matematika dasar apa saja yang terdapat pada program ini, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ataupun ada determinan. Selanjutnya kita ke fungsi main atau fungsi utamanya dari berjalannya program ini, yaitu ada keterangan program, seperti ada ini memunculkan tulisan seperti program kalkulator sederhana, ada nama dan sebagainya. Kemudian ada kode while true ini. While true ini itu fungsinya memastikan program ini akan berkelanjut sampai pengguna nanti itu memilih untuk keluar. Nah, jadi ketika pengguna belum memilih untuk keluar, misalnya kita pilih penjumlahan dan dihasilkanlah penjumlahan itu, nah itu tidak langsung selesai programnya, tetapi akan kembali ke pilihan menu. Kemudian di sini ada fungsi if dan elif. Nah, if dan elif ini digunakan untuk memilih operasi kalkulator apa nantinya berdasarkan input dari pengguna. Misalkan kita pada blok ini kita memilih angka 0. Nah, nanti akan menghasilkan mencetak tulisan terima kasih, program telah selesai. Selanjutnya ada elif. Nah, pada blok ini itu memeriksa apakah input pengguna itu sama dengan 1, 2, atau 3, atau 4. Nah, jika yang diinputkan sama, maka akan mencetak tulisan masukan bilangan pertama dilanjutkan dengan masukan bilangan kedua. Selanjutnya ada fungsi else. Pada blok ini itu jika nilai yang diinputkan tidak sesuai, tidak sama dengan angka-angka yang misalnya 1, 2, 3, 4, atau 0, maka akan menghasilkan input yang tidak valid dan akan muncul tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya kita mohon maaf. Nah, pada selanjutnya kan akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini ada nama, NIM, kelas, dan mengenai program ini. Ya, program ini adalah kalkulator sederhana yang mendukung operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan. Nah, selanjutnya ada pilihan operasi. Kita di sini memilih operasi apa yang ingin kita jalankan. Misalkan di sini ada penjumlahan. Kita memasukkan sesuai angka urutannya. 1. Nanti akan disuruh masukkan bilangan pertama. Kita akan memilih bilangan pertama apa yang nantinya akan kita jumlahkan. Misalnya 2. Nah, kita mau jumlahkan dengan 4. Nah, nanti akan menghasilkan sesuai dengan jawaban yang benar ya, yaitu 6. Nah, selanjutnya pengurangan, kita pilih 2. Kita ingin mengurangi angka 4 dengan angka 3. Nah, akan muncul hasilnya. Begitupun juga dengan perkalian, kita angka 3. Kemudian kita akan mengaitkan angka 5 dengan angka 4. Nah, hasilnya akan menghasilkan angka 20. Nah, selanjutnya ada determinan.
Nah, di determinan ini kita memasukkan 4 angka ya, yaitu angka pertama misalkan kita 4, acak saja angka 5, angka 3, misalkan, dan angka 2. Nah, akan muncul hasilnya. Nah, lalu jika kita memilih untuk mengakhiri program ini, kita memilih menu keluar dengan mengetik angka 0. Misalnya kita ingin mengakhiri program, kita 0 dan boom, akan menghasilkan output mencetak pesan terima kasih, program telah selesai. Sekian presentasi berupa video yang dapat saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata-kata dari saya, hiduplah seperti engkau akan mati esok hari, belajarlah seperti engkau akan hidup selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.